Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan merepresentasikan kewajiban lancar, cadangan, dan kontingensi. Yang beranggotakan Herlinda Amelia dengan MPM akhir 045, Dia Ananda Ratu Zakia dengan MPM akhir 046, Sabila Ulkiah Zamatul Nafi'ah dengan MPM akhir 082, Nailah Himatul Haq dengan MPM akhir 179. Materi selanjutnya yaitu kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, yaitu dalam siklus operasi normal perusahaan atau paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini muncul akibat transaksi atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan penyelesaiannya memerlukan pengorbanan sumber daya ekonomi seperti kas, barang, atau jasa. Beberapa jenis kewajiban jangka pendek antara lain utang dagang yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit, basal bayar yang merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, bagian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dividen tunai yang harus dibayarkan kepada pemegang saham, deposit yang dapat dikembalikan, serta pendapatan diterima di muka yang berasal dari pembayaran pelanggan sebelum barang atau jasa diberikan. Materi selanjutnya yaitu kriteria pembiayaan ulang. Suatu kewajiban jangka pendek dapat dikelompokkan sebagai kewajiban tidak lancar apabila perusahaan memiliki hak untuk menunda penyelesaian sekurang-kurangnya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam menentukan klasifikasi utang, perusahaan harus melihat fakta dan kondisi yang ada pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu, keputusan mengenai apakah suatu utang diklasifikasi sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar didasarkan pada keadaan yang berlaku saat laporan keuangan disusun, bukan berdasarkan peristiwa yang terjadi setelahnya. Baik, materi selanjutnya adalah provisi. Provisi adalah kewajiban yang disisihkan dalam catatan keuangan perusahaan untuk menutupi kemungkinan pelanggaran atau kerugian di masa mendatang, meskipun jumlah atau waktunya tidak pasti. Contoh umum termasuk garansi produk, litigasi yang sedang berlangsung, dan pembersihan lingkungan. Provisi diakui dalam neraca hanya jika memenuhi 3 syarat berikut. 1. Perusahaan memiliki kewajiban saat ini, hukum atau konstruktif, yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kedua, ada kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan diperlukan untuk melunasinya. Dan ketiga, perkiraan yang andal dapat dibuat mengenai jumlah kewajiban tersebut. Selanjutnya adalah tipe-tipe provisi. Yang pertama ada gugatan dan sengketa hukum. Provisi ini digunakan untuk kasus pengadilan yang sedang berlangsung yang hanya dicatat jika hasil yang tidak menguntungkan kemungkinan besar dapat terjadi dan kerugian dapat diperkirakan secara wajar. Syaratnya adalah garansi yang mencakup perkiraan biaya untuk memperbaiki atau mengganti produk yang cacat berdasarkan garansi pabrik atau supplier. Yang ketiga ada pertimbangan yang harus dibayarkan atau consideration payable. Pertimbangan ini mencakup penawaran promosi seperti kupon, rabat, hadiah, atau poin loyalitas. Penawaran ini menciptakan kewajiban untuk memberikan diskon atau barang di masa mendatang kepada pelanggan, sehingga perusahaan harus memperkirakan tingkat penebusan pelanggan untuk mencatat biaya dan kewajiban yang sesuai dengan benar. Tapi profesi yang keempat adalah profesi kepada lingkungan, yaitu persyaratan hukum atau konstruktif yang disisihkan untuk menutupi biaya di masa mendatang yang diperlukan untuk membersihkan atau memulihkan kerusakan properti atau lingkungan yang disebabkan oleh operasi. Dan ada onerous contracts, yaitu kontrak yang memberatkan, yaitu kewajiban yang memiliki biaya yang melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan. Provisi ini dihitung sebagai biaya yang lebih rendah antara biaya pemenuhan kontrak atau penalti karena mengakhiri kontrak tersebut. Yang terakhir ada restrukturisasi. Profesi restrukturisasi mencakup perkiraan biaya dari reorganisasi, seperti biaya penutupan fasilitas, biaya pemutusan hubungan kerja karyawan, dan biaya konsultasi. Pada saat ini saya akan membahas mengenai kontingensi. Kontingensi adalah kondisi yang melibatkan ketidakpastian karena hasil akhirnya bergantung pada kejadian di masa depan. Dengan kata lain, perusahaan belum mengetahui secara pasti apakah suatu peristiwa akan menimbulkan aset atau kewajiban. Dalam akuntansi, kontingensi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, liabilitas kontingensi.
yaitu kewajiban potensial yang mungkin timbul di masa depan akibat suatu peristiwa yang telah terjadi. Kedua, aset kontingensi, yaitu aset potensial yang manfaat ekonominya baru akan diterima jika kondisi tertentu terpenuhi. Beberapa contoh kontingensi yang sering ditemui adalah gugatan hukum, klaim garansi, sengketa pajak, dan kemungkinan memperoleh pengembalian pajak. Karena sifatnya yang belum pasti, perusahaan perlu melakukan penilaian dan pengungkapan yang tepat agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tetap relevan dan dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan membahas perlakuan akuntansi untuk kontingensi. Perlakuan ini bergantung pada kemungkinan terjadinya peristiwa serta kemampuan perusahaan dalam mengestimasi jumlah yang terkait. Untuk liabilitas kontingensi, kewajiban akan diakui dalam laporan keuangan jika kemungkinan terjadinya besar dan nilainya dapat diestimasi secara andal. Namun, jika syarat tersebut belum terpenuhi, perusahaan cukup mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Berbeda dengan liabilitas kontingensi, aset kontingensi umumnya tidak diakui dalam laporan keuangan karena manfaat ekonominya belum pasti diterima. Akan tetapi, jika kemungkinan manfaat tersebut cukup besar, perusahaan dapat mengungkapkannya dalam catatan laporan keuangan. Tujuan utama pengungkapan kontingensi adalah memberikan informasi mengenai potensi risiko maupun manfaat yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Selanjutnya, presentasi dan analisis. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan. Umumnya, kewajiban jangka pendek ini dicatat sebesar nilai jatuh temponya karena jangka waktunya relatif pendek sehingga selisih antara nilai jatuh tempo dan nilai kini itu dianggap tidak material. Nah, dalam laporan keuangan, kewajiban jangka pendek itu disajikan setelah liabilitas tidak lancar. Penyusunannya itu bisa berdasarkan urutan jatuh tempo, besarnya jumlah kewajiban, atau prioritas pelunasannya. Selain itu juga perusahaan itu juga harus mengungkapkan rincian liabilitas lancar, misalnya adanya jaminan, aset yang dijaminkan, maupun ketentuan perpanjangan jatuh tempo jika ada. Nah, hal penting lainnya adalah kewajiban lancar tidak boleh saling menghapus dengan aset yang digunakan untuk pelunasannya. Jadi aset dan kewajiban itu tetap harus dilaporkan secara terpisah agar laporan keuangan tetap jelas dan transparan. Selanjutnya masuk ke bagian analisis kewajiban jangka pendek. Analisis ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini tuh berkaitan dengan tingkat likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan menyediakan aset lancar untuk membayar hutang lancarnya. Jadi semakin baik likuiditas perusahaan, maka semakin kuat kondisi keuangannya dan semakin besar juga peluang perusahaan untuk mendapatkan investasi. Nah, dalam analisis likuiditas terdapat beberapa rasio yang digunakan. Yang pertama adalah rasio arus kas atau current ratio. Rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, rasio ini tuh digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Jadi, semakin tinggi current ratio, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Yang kedua adalah rasio cepat atau asset test ratio. Rumusnya adalah cash ditambah short-term investment ditambah net receivable lalu dibagi dengan current liabilities. Rasio cepat ini mengukur likuiditas dengan lebih ketat karena hanya menggunakan aset yang paling liquid seperti kas, investasi jangka pendek, dan piutang bersih. Persediaan ini tidak dimasukkan karena membutuhkan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas. Oleh karena itu, rasio ini itu memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek secara cepat. Demikian video penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.